Trias Politika adalah kajian secara teoritis yang membahas sekaligus menerapkan pembagian kekuasaan pemerintah negara menjadi 3 bagian. Kekuasaan yang meliputi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, serta kekuasaan yudikatif. Struktur kekuasaannya itu, legislatif berupa MPR, DPR, DPD, dan DPRD, eksekutif berupa presiden dan wakil presiden, dan yudikatif berupa MA, MK, dan KY. Teori Trias Politika ini bertentangan dengan kekuasaan raja pada zaman feodalisme dalam abad pertengahan. Pada zaman itu, yang memegang kekuasaan dalam negara ialah seorang raja, yang membuat sendiri undang-undang, menjalankannya, dan menghukum segala pelanggaran atas undang-undang yang dibuat dan dijalankan oleh raja tersebut. Setelah pecah revolusi Prancis pada tahun 1789, barulah paham mengenai kekuasaan yang tertumpuk di tangan raja menjadi lenyap. Pada saat itu, timbul gagasan baru mengenai pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh Montesquieu, yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 kekuasaan, yaitu pertama kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang; dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili. Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga kekuasaan, yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif atau legislative powers. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Pembuatan undang-undang harus diberikan pada suatu badan yang berhak khusus untuk itu. Jika penyusun undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka mungkinlah tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Di dalam negara demokrasi yang peraturan undang-undangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka Badan Perwakilan Rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang yang dinamakan legislatif. Legislatif ini sangatlah penting di dalam kenegaraan, karena undang-undang ibaratnya menegakkan hukum perumahan negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan negara. Sebagai badan pembentuk undang-undang, maka legislatif itu hanya berhak untuk mengadakan undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu harus diserahkan kepada suatu badan lain. Lalu yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan menjalankan undang-undang ini dipegang oleh kepala negara. Kepala negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala negara dilimpahkannya atau didelegasikannya kepada pejabat-pejabat pemerintah atau negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang, badan eksekutif. Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan eksekutif. Lanjut yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili. Kekuasaan yudikatif ini berkewajiban undang-undang dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Badan yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan perkara yang dijatuhi dengan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Terdapat sistem lembaga yudikatif negara demokratis, yaitu yang pertama sistem common law, sistem hukum yang berkembang di negara Inggris. Sistem berpedoman pada prinsip bahwa selain undang-undang yang dibuat oleh parlemen juga berpedoman pada peraturan lain yang merupakan common law, keputusan dengan istilah case law atau judgment law, hukum buatan hakim. Yang kedua, sistem civil law, hukum perdata umum, sistem hukum yang berpedoman pada hukum yang sudah ditetapkan. Sistem ini menyangkut paham positivisme, perundang atau legalisme yang berpendapat bahwa undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya. Sistem ini berlaku di negara Prancis.
Sistem hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum perdata, hingga kini terdapat dualisme, yaitu sistem hukum adat suatu tata hukum yang bercorak asli Indonesia pada umumnya tidak tertulis. Lalu sistem hukum Eropa Barat yang dipengaruhi oleh hukum Romawi, asas kebebasan yudikatif berpedoman pada pasal 2425 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan hakim ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas pengaruh kekuasaan pemerintah. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, saya Rizka Ramdhani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.